Shalom, shalom, selamat pagi, selamat subuh ya. Ini berbarengan dengan orang sholat subuh ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu tentang kehendak Allah di dalam kehidupan kita ya. Ini firmannya sangat sederhana dan sangat menusuk. Nah, bagi saya menusuk di hati saya gitu ya. Wah, ini luar biasa. Firmannya sangat sederhana sekali saudara, tetapi itu bisa kita ambil hikmahnya yang luar biasa dari Allah Bapa sendiri. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin firman-Mu iya dan amin. Terjadilah menurut sesuai yang Kau firmankan, karena firman-Mu pasti tidak kembali dengan sia-sia dan akan bekerja sesuai apa yang Kau firmankan, menjadi rema-rema bagi anggota tubuh kami, anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu, saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling terikat dalam satu anggota tubuh Kristus dengan karunia yang berbeda untuk memuliakan Engkau sebagai kepala kami. Hendaklah kami semua sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus dalam hati dibenarkan dan mengucap dengan mulut Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi kami, maka kami diselamatkan. Dan kami yakin satukan Tuhan umat-Mu yang sudah tercerai-berai ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pendengar firman-Mu, setiap orang-orang yang sudah Engkau utus untuk melihat channel ini, kami yakin itu semua jemaat-Mu yang sudah Engkau kirim untuk mengerti kehendak-Mu yang sesungguhnya, supaya umat Tuhan tidak terpecah belah, tetapi mereka mau bersatu, tidak mempertahankan egois, mengolok-olok orang lain, ataupun mempersombong dirinya bahwa dirinya merasa lebih hebat dan sebagainya. Tuhan, ampuni kami semuanya Tuhan, berikan kerendahan hati. Setiap pendengar-pendengar firman-Mu saat ini, berikan kerendahan hati, dan kesombongan itu membuat orang akan jatuh di dalam hadirat Tuhan, dia tidak berkenan. Ampuni kesombongan, ampuni segala hawa nafsu kedagingan kami, ampuni segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah jadikanlah kami cerdas sesuai dengan tuntunan dari dasar kasih, yaitu mencintai kebenaran, bukan menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, tetapi biarlah kami menjadi terang-terang, jadi teladan sesuai firman-Mu yang kemarin Tuhan, untuk jadi teladan dan kasih terang bagi sesama, supaya kami tetap di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Jadi kami yakin dan percaya, biarlah kuasa firman-Mu yang bekerja meluruskan hati-hati kami yang bengkok, yang kurang berkenan di hadapan-Mu, supaya kami menjadi umat-umat pilihan yang benar-benar lurus sesuai apa yang Kau mau Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, beri jamahan kepada setiap hamba-hamba-Mu atau setiap orang-orang yang menyampaikan firman-Mu tetapi tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dia, bimbing dia, luruskan jalannya supaya berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin firman-Mu yang saat pagi hari ini adalah untuk mengingatkan kita supaya semakin mendekat kepadamu, karena kami diciptakan spesial dan sempurna. Dan kami tahu Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri semua dalam perlindungan-Mu, dalam bebatan kuasa darah-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau berkarya saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih buat InShot Video Editing, demikian juga XL subscriber YouTube yang sudah menyediakan sarana ini, dengan juga viewer ya. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati, mengasihi dan memberkati kami semuanya, dan kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita langsung aja belajar firman Tuhan ya. Doanya agak panjang karena tadi saya digerakkan oleh Roh Kudus. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang di YouTube ini banyak yang berselisih paham saudara tentang masalah teologi ya, apalah terserah itu yang mau diomong oleh mereka ya. Itu mau apa terserah saya, yang penting beritakan kebenaran Tuhan. Jadi kalau memang kurang berkenan di hadapan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengampuni, biar Tuhan yang proses mereka benar-benar umat pilihan atau bukan ya. Tetapi kalau perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu bukan firman Tuhan, tetapi perkataan yang mencemooh orang, ya itu adalah akar kepahitan. Pasti itu Roh Kudus nggak ada dalam diri orang tersebut.
saya yakin dan percaya Roh Kudus itu selalu memberikan 9 karakter Roh Kudus itu harus ada. Ya, makanya kalau kita pinter teologi ya, pinter teologi seperti ahli Taurat, pinter mengotak-atik firman Tuhan tetapi nggak bisa menjadi pelaku firman, itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan tuh kasih, hak penghakiman tuh milik Allah. Jadi kita benar atau salah itu yang tahu Tuhan, saudara ya, bukan diri kita sendiri. Karena dalam hati, dari dasar hati yang paling dalam itu nanti Tuhan mengetahui gitu ya. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu benar atau salah di hadapan Tuhan? Dari buahnya lah dia kelihatan. Ya, kalau keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata yang kurang bijaksana, keluar kata-kata yang menghina orang lain, keluar kata-kata yang hawa nafsu kedagingan seperti Galatia 5 itu ya, yang disebutkan seperti itu, berarti dia tidak ada dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan pemecah belah, saudara. Roh Kudus itu yaitu membimbing kita di dalam kasih Allah supaya kita saling mendoakan, saling mengampuni sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia dan talenta yang berbeda. Itu yang saya dapat dari Tuhan, saudara. Makanya ayo hamba-hamba Tuhan sekarang yang lagi rame di YouTube ya, saya mohon serahkan dirimu sama Tuhan yang benar-benar supaya hidup kita itu lurus sesuai apa yang Roh Kudus katakan. Umat-umat kita ya, kalau orang yang percaya Tuhan Yesus bisa mengaku percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, dibenarkan dan diselamatkan, masih perkataan-perkataan kedagingan yang keluar hawa nafsu, itu berarti bukan dari Tuhan ya. Oke, kita belajar aja firman Tuhan, kita sisihkan yang itu, kita bantu doa saudara yang dikasihi Tuhan ya, supaya tidak terpecah belah ya. Sebagai anggota-anggota tubuh Kristus memiliki talenta karunia yang berbeda. Kalau terpecah belah nggak bisa menegakkan kepala. Sebetulnya itu sederhana, saudara. Kalau kita ini anggota tubuh Kristus yang saling memahami, saling mengampuni, saling mendoakan, ya toh, biarlah pikiran Kristus yang ada di dalam hidup kita. Ya, pikiran, pandangan, pendengaran, dan perkataan Kristus pasti selamat, bes. Pasti benar sesuai koridor, sesuai jalurnya Tuhan. Ya, itu aku jalan kebenaran dan hidup. Jalannya sudah ada menuju kebenaran untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Oke, kita belajar firman Tuhan. Kita bantu doa aja supaya anggota-anggota tubuh Kristus ini tetap bersatu. Ya, saya sangat peduli dengan keadaan ini, sangat riskan, sangat disayangkan sekali ya. Ya, sama-sama percaya Tuhan Yesus tapi saling menjatuhkan itu enggak baik, saudara. Biarlah semua berkembang sesuai apa wes, mau nabi palsu mau apa wes, itu urusannya Tuhan masing-masing pribadi. Enggak usah ngoreksi, enggak usah wes. Pokoknya bagi saya ya tak doake, tak bantu, tak doake aja. Karena Tuhan menganjurkan seperti itu. Tetapi ya dari buahnya nanti kelihatan. Ini yang benar, yang enggak, yang mana itu bisa kelihatan. Biar Tuhan sendiri yang jamah Roh Kudus, jamah mereka, posisikan kehidupan mereka di dalam anugerah dan kasih-Mu. Biarlah juga tidak menjadi hamba-hamba mamon, yaitu hamba-hamba uang, tetapi biarlah menjadi hamba-hamba kebenaran sesuai yang Kau mau ya. Kita baca aja di dalam Yakobus 1 ayat 18 ya. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran ya. Atas kehendak Allah sendiri ia telah menjadikan kita firman kebenaran ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu di Kejadian pertama. Terus kemudian Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan di ayat Yakobus 1 ayat 18 ini jelas lagi, saudara, dikatakan atas kehendaknya sendiri Allah telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Kita ini loh firman kebenaran. Jadi kita ini, jadi istilahnya gini saudara, kita ini adalah ciptaan Allah. Dan di sini dijelaskan bahwa kita dijadikan firman kebenaran. Berarti hidup kita ini harus jadi teladan, harus jadi saksi seperti season yang kemarin, saudara. Yaitu apa, saudara? Ya, yang dibenerin dalam kehidupan kita apa? Yang menjadi firman kebenaran itu berarti kita itu firman kebenaran Allah. Jadi contoh, jadi teladan kita ini dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih,
kesetiaan, dan kesucian. Itu loh, ada 5 pokok ya dalam jadilah teladan. Jangan dianggap karena engkau rendah karena engkau muda ya. Meskipun pengalaman firman Tuhan nggak terlalu banyak, tetapi kalau kita itu cara kerjanya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, pasti itu bisa berkarya dan itu bisa yang lurus gitu ya. Ayo hamba-hamba Tuhan yang masih berselisih ya, dalam perkataanmu ada nggak perkataan kasih Kristus yang mengalir ya? Tidak kedagingan ini ya. Kemudian tingkah lakumu dengan berbuat seperti itu semakin banyak menyakiti orang-orang yang lain, itu ya tidak berkenan saudara ya. Kasihmu mana? Kasih itu apa sih? Menutupi segala sesuatu, bukan diumbar-umbar, bukan saling menyalahkan. Biarlah itu prosesnya Tuhan gitu loh. Mau siapalah hamba Tuhan, siapalah atau yang pindah agama, dia menjelek-jelekan agama kita dan sebagainya, itu urusannya Tuhan gitu loh, bukan urusan kita gitu loh. Kita terlalu fokus ke hal-hal maksud saya itu adalah tipu muslihat iblis supaya kita itu anggota-anggota tubuh Kristus saling bengkerengan saudara, kayak jangkrik dikileni ya. Ya kalau mau baca cerita itu ceritanya seperti itu, jangkrik dikileni, jadi kita tempur sendiri-sendiri ya. Makanya ayo hamba-hamba Tuhan yang sekarang yang gerejanya besar terus pecah jadi kecil-kecil, ayo tukar mimbar ya, tukar mimbar. Kasihmu di mana? Ayo hamba-hamba Tuhan, kasihmu di mana? Nah, makanya ini loh, Tuhan katakan di sini kita telah dijadikan oleh Allah menjadi firman kebenaran ya, atas kehendaknya sendiri. Kehendak Allah sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi kita ini bentuk menjadi firman kebenaran Allah, yaitu saksi hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Makanya banyak orang-orang yang terhilang gak ikut percaya Tuhan Yesus karena kita gak jadi saksi kebenaran di dalam hidup ini saudara. Orang yang bersaksi tentang kebenaran ya dalam hidupnya, bahwa kita ini firman kebenaran Allah dalam hidupnya, itu harus jadi teladan, harus contoh seperti yang 1 Timotius 4 ayat 12 kemarin katakan gitu loh. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kesucian itu kekudusan ya, yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskan dalam kebenaran. Jadi kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, itu pasti kudus. Lah, kenapa kita dijadikan firman kebenaran sama Tuhan? Supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara ngerti maksudnya anak sulung itu apa saudara? Anak sulung itu adalah penerima ahli waris tahta kerajaan. Nah itu loh saudara, kita nanti diangkat menjadi mempelai-mempelai perempuan Tuhan, diangkat menjadi anak-anak sulung oleh Tuhan supaya kita menerima ahli waris kerajaan surga gitu loh. Kerajaan surga itu apa? Berbicara masalah apa? Kebenaran, damai, sukacita, dan damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus gitu loh. Ayo jadilah teladan, yaitu firman kebenaran dalam dirimu loh. Sekarang ini Tuhan katakan ini firman Tuhan luar biasa menurut saya. Saya baru tahu ini, padahal itu sudah saya baca bolak-balik ya Yakobus itu ya. Tapi penekanannya pada pagi hari ini bahwa kita itu sebenarnya adalah firman kebenaran Tuhan. Dia atas kehendaknya sendiri loh, Allah mempercayai kita loh, menjadikan kita firman kebenaran Tuhan. Aduh, luar biasa ini saudara. Makanya kalau kita nggak jadi teladan, nggak jadi contoh dalam firman kebenaran, kita masih berkutat dalam dosa. Sampai kapan kita mau hidup dalam permainan bapa pendusta terus? Ayo, kita nggak jadi ahli waris loh nanti, nggak merintah 1000 tahun damai loh kalau kita nggak jadi kebenaran firman. Ayo kita diingat sekali lagi, kemarin kita sudah diajar oleh Tuhan untuk menjadi teladan. Teladan itu apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Itu loh yang harus kita lakukan. Gak usah angel-angel. Pribadi 9 Roh Kudus itu aja yang kita terapkan sudah aman kok. Ada penguasaan diri. Kalau kita masih senengannya nyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri bahwa kita paling super ya toh, pakai kuasa hukum dan sebagainya, wah luar biasa. Menurut saya itu gimana penguasaan dirimu sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus ya. Roh Kudus itu hanya bisa menuntun dalam kebenaran Allah.
Kalau kita nggak berjalan dalam kebenaran Allah, berarti kita sudah lepas dari tuntunan kuasa Roh Kudus. Nah, itu yang keluar adalah kedagingan kita, dan semakin nampak buahnya. Buahnya akan semakin kelihatan. Ya, bukan karena uang ya. Kamu di YouTube cari sensasi untuk uang, ya untuk kepentinganmu sendiri atau untuk siapalah, untuk golonganmu atau untuk siapa. Tapi saya katakan, wah itu hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, biarlah Tuhan sendiri yang memproses. Saya hanya bisa mendoakan, tapi itu sebenarnya kurang berkenan di hadapan Tuhan ya. Tetapi saya harus jujur katakan, Tuhan katakan perkataan itu harus sesuai dengan perkataan Tuhan ya. Mosok Tuhan miso-miso ya. Nggak mungkin lah ya Tuhan ngajari yang hal-hal yang nggak benar-benar gitu, apa menghina orang, nggak ada itu, nggak ada. Aduh, wes hamba-hamba Tuhan ini gimana ya. Tapi ya sudahlah, itu memang permasalahan. Saya nggak mau larut dengan perkara tipu muslihat iblis itu. Saya hanya ingin fokus bahwa kita sebenarnya atas kehendak Allah sendiri kita diciptakan jadi firman kebenaran dalam hidupmu. Hidupmu adalah firman kebenaran Tuhan. Hidupmu adalah firman kebenaran Tuhan. Jadi kalau hidupmu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, disitulah engkau sudah terhanyut oleh bapa pendusta dan binasalah hidupmu. Dan saya yakin percaya orang yang tidak mau menuruti Roh Kudus, yaitu menentang Roh Kudus, dia tidak ada, gak akan diampuni. Yaitu firmannya juga sudah ada. Karena apa? Begitu dia menentang, tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu Kristus Tuhan, adalah Tuhan. Karena cuma Roh Kudus yang bisa berkata-kata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun dapat berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi saya percaya pada pagi hari ini ya Tuhan ingin menekankan ya bahwa kemarin sudah diajarkan tentang teladan, lah pagi ini menggenapi ya firman-Nya, yaitu kita dicipta Tuhan itu menjadi firman kebenaran Tuhan. Ingat ini saudara. Ini saya baru baca, sangat luar biasa. Tuhan terima kasih engkau sudah menjadikan aku firman kebenaran. Berarti hidupku gak benar, tidak sesuai firman, berarti aku bukan menjadi ahli waris kerajaanmu sebagai anak-anak sulung yang ditetapkan dari semua ciptaannya. Loh, kita itu sudah dipilih Tuhan, ya toh, ditolong Tuhan, ya toh, apa-apa semua yang kerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tinggal doa disembuhkan, kita tinggal dicukupkan, ya toh. Yesus menebus kita di kayu salib, mati menebus dosa-dosa kita karena dia tidak berdosa, membuat kita menjadi tidak berdosa karena ditebus dosa-dosa kita. Loh, penak loh, semuanya Tuhan yang lakukan loh. Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang ciptakan kita, dia yang bertanggung jawab. Ya, dia seperti orang tua. Orang tua di dunia yang jahat aja memberi anaknya yang baik. Masa Tuhan memberi yang terjelek? Ya, nggak mungkin. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dan saya sudah rasakan itu saudara. Makanya keimanan kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa sih di dalam Yosua 1 ayat 8. Ya, renungkanlah firmanku itu siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai yang kau firmankan, supaya kamu tidak menyimpang ke kanan ke kiri, supaya apa yang kamu kerjakan kamu dapat berhasil dan beruntung. Saudara, itu sejak perjanjian lama. Nah, sudah Tuhan ajarkan seperti itu. Dan dikatakan Sakaria 4 ayat 6, bukan oleh kuat dan gagahmu tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Kalau roh Tuhan itu Roh Kudus yang nuntun, yaitu dalam kebenaran. Jadi perkataan kita kalau masih kedagingan yang keluar hawa nafsu, itu berarti bukan dari Tuhan. Karena yang tidak menimbulkan damai sejahtera itu bukan dari Tuhan. Jadi kita diciptakan sebelum dalam kandungan ibumu ya. Itu di Yesaya atau Yeremia ya. Yaitu dikatakan bahwa sebelum dalam kandungan ibumu rancanganmu sudah ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera bagimu. Jadi kalau Tuhan datang itu adalah suasana damai. Jadi firman Tuhan kalau disampaikan dengan suasana tidak ada damai sejahtera, itu bukan dari Tuhan. Dah gitu aja saudara. Gampangnya, simpelnya seperti itu firman Tuhan. Makanya biarlah yang berselisih, tetapi kita tetap mendoakan, karena biar Tuhan sendiri yang menjamah. Karena orang-orang yang seperti ini, seperti ahli-ahli Taurat, itu hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka adalah ciptaan Allah, Allah sendiri sanggup. Jadi kita percaya bahwa Allah yang sanggup merubah kehidupan mereka. Begitu ya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya ingatkan lagi, ini memang kebetulan pas ada perselisihan hamba-hamba Tuhan di YouTube. Jadi saya bahas tentang ini dan Tuhan katakan dua hal ini. Yang pertama, jadilah teladan. Yang kedua, saat ini bahwa kita itu sebenarnya adalah firman kebenaran Tuhan yang menjadi supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya.
Nah, itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nanti dibaca satu perikop Yakobus pasal 1 dibaca semua, supaya semakin mantap, supaya kita semakin ngerti Tuhan bawa kita kemana. Oke, gitu ya. Saya percaya semuanya akan menjadi baik. Bersama Tuhan Yesus kita bisa One Way Ministry. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan kami yakin dan percaya ampuni segala kesalahan, dan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami yakin Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Engkau bentuk anggota-anggota tubuh Kristus ini untuk saling bersatu, saling mendoakan, saling menguatkan, dan hidup sebagai teladan-teladan Allah, yaitu dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian dalam hidup mereka menjalankan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini firman-Mu bekerja bahwa kami adalah firman kebenaran-Mu. Jadi kami harus menjadi saksi. Kami harus menunjukkan bahwa firman kebenaran Allah sudah ada di dalam diri kita, supaya kita tidak terhanyut oleh dunia, dan kami memiliki karisma tersendiri, yaitu anak-anak Allah yang menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama, dan lebih berkat memberi daripada menerima, dan mentransferkan apa yang Kau mau dalam setiap hati-hati kami ini, supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami adalah milik-Mu ya Bapa, kami adalah milik-Mu ya Yesus, kami adalah milik-Mu ya Roh Kudus dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, kami serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu pada season berikutnya bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, One Way Ministry. Amin.